Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'alal malaikata rusulan uli ajnihatin mata wa la tamaddu'a yasiru fi khalqihi ma yasha. La ilaha illallah الذي خلق الموت والحياة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الوفاة أما بعد عباد الله hadirin hadirat masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita itu banyak kenikmatan Islam, iman, sehat, sempat sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang mulia ini, majelis yang penuh rahmat ini, waktu yang penuh berkah ini. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju surga kelak. Amin. Salawat dan salam terhadap senantiasa kita sudah limpahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah limpah pula kepada para sahabatnya, dari kerabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang tak dirinya senantiasa berusaha memahami, mengamalkan dan mendapatkan ajaran-ajaran. Apabila azan yang Allah wa iyyakum jami'an, masih dalam pembahasan ini tentang kaifiyatul haji wal umrah, tata cara haji dan umrah, yang mana kita sampai tentang kewajiban haji dan bagaimana skema badal haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada tuntunannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan masuk kepada rukun yang pertama dari rangkaian ibadah haji dan umrah, yaitu tentang al-ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala disebutkan dalam kitab Al-Hajj wal Umrah dalam penggunaan bahasa tarjih al-ihram, yaitu ihram. Idza wasalta ila al-miqat dil Hulaifah awil Juhfa aw qarnil manazil aw yalamlam fi ashhuril hajj, pada bulan-bulan haji. Fa'amlim bil haji in kunta munfaridan qa'ilan labbaik Allahumma hajjan aw labbaik hajjan, maka berihramlah untuk haji ikut munfaridan mufridan, kalau memang hajinya adalah haji ifrad, maka niatnya adalah labbaik hajjan, labbaik hajjan. Di sini disebutkan tentang apa namanya miqat, tentang miqat. Ada istilah-istilah yang perlu kita pahami. Ada namanya ihram, ada namanya miqat. Ihram itu apa? Miqat itu apa? Ihram itu adalah berasal dari kata haram, berasal dari kata haram. Ahrama yuhrimu ihraman, suatu hal di mana kita akan mengharamkan sesuatu kepada diri kita sendiri. Itu adalah keadaan ihram. Karena di dalam ihram hal-hal yang tadinya halal itu menjadi haram, hal-hal yang tadinya diperbolehkan itu menjadi tidak boleh ketika dalam keadaan ihram, ketika dalam keadaan ihram. Maka
ketika seseorang ihram maka akan masuk nawa mahdhuratul ihram. Ada larangan-larangan ketika kita sedang ihram. Nanti kita masuk di bab yang selanjutnya. Jadi antaranya tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh memakai pakaian yang dijahit dan seterusnya. Yang mana kalau dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan ihram, kita boleh untuk melakukan hal-hal tadi. Tapi nek ihram, maka hal tadi menjadi haram. Kalau dilakukan maka akan ada dendanya, maka akan ada sanksinya. Itu ihram. Nah, orang yang ihram sebutannya adalah muhrim. Orang yang ihram sebutannya muhrim. Lah kalau orang yang menjadi tidak boleh kita nikahi atau yang sudah kita nikahi, sebutannya apa berarti? Mahram. Jadi banyak yang di Indonesia kata-kata muhrim, bukan muhrim. Ya benar, bukan muhrim, karena muhrim asal katanya adalah dari kata ihram, yang artinya orang yang sedang berihram melaksanakan ibadah haji, itu muhrim. Ya, asal kata yang benar adalah mahram, yaitu mahram artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi, namanya mahram. Maka ihram kapan dan di mana kita ihram? Nah, ini disebutkan di sini. Tempat ihram itu bermacam-macam sesuai arah dari mana kita datang. Tadi ini awal di pertemuan yang lalu kita membahas haji. Satu-satunya tempat untuk haji ini ketemu di mana? Di Masjidil Haram. Satu-satunya tempat haji itu ada di Mekah. Orang yang ingin ke Mekah itu dari berbagai penjuru. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, ada yang dari barat, ada yang dari timur. Nah, kapan kita mulai berihram, masing-masing arah itu punya tempat ihramnya masing-masing beda. Ya. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqata li ahli al-Madinati Dzul-Hulaifah." Miqatnya ahli penduduk Madinah itu adalah Dzul-Hulaifah, yang sekarang sering disebut sebagai Bir Ali. Wali ahli Syam Juhfah, dan dari negeri Syam. Kalau Madinah itu ada di sebelah utara kota Mekah. Jadi Madinah itu menghadap kiblatnya ke arah selatan. Madinah itu menghadap kiblatnya ke arah selatan. Wali ahli Syam Juhfah. Kalau dari penduduk negeri Syam maka mikotnya adalah Juhfah. Wali ahli Najd Ardul Manazil, dan dari arah Najd. Najd itu berarti dari arah timur. Dari arah timur kota Mekah itu adalah Ardul Manazil. Nama tempatnya Ardul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam, dan untuk penduduk Yaman yang dari arah selatan kota Mekah maka dia Yalamlam. Nama mikotnya adalah Yalamlam. Gunalahunna waliman ata alaihinna min bayihinna mimman aradal hajja wal umrah. Maka mikot tersebut gunalahunna untuk penduduk kota yang disebutkan, waliman ata alaihinna min bayi ahlihinna, dan juga yang dari arah yang serupa, min ghairi ahlihinna, walaupun bukan dari penduduk tersebut. Nah, di Indonesia itu tidak ada dalam hadis, akan tetapi kalau kita naik pesawat dari Indonesia menuju ke
Mekah, maka kita akan lewat di atas Qardul Manazil. Arahnya sama dengan ahli Najd. Arahnya sama dengan ahli Najd dari arah timur, karena kita kan menghadapnya ke barat, agak serap sedikit. Mimman aradal hajj wal umrah, karena siapapun yang ingin haji dan umrah itu akan lewat miqat. Jadi miqat itu sudah jadi batasnya. Wa makana kunna dzalika fi min haitsu ansha'a hatta ahla Makkah min Makkah muttafaqun alaih. Dan barang siapa yang ada di dalam ring, yang ada masuk di dalam ring, apa istilahnya miqat tadi, karena dari utara sudah disebutkan, dari kota Madinah bin Ali, dari ahli Syam, sedikit ke apa saat sih utara ke timur itu negara selatan utara timur laut ya, dari arah benar ya? barat dari utara timur laut dari arah timur laut yaitu Syam namanya Jufa. Dari arah timur itu Qardul Manazil, dari arah selatan itu adalah jalan. Kita berangkat dari timur maka pakainya Qardul Manazil. Lingkar tadi bentuk ring yang ada di dalam ring tadi, yang masuk ke dalam ring tadi, maka mikotnya adalah rumahnya masing-masing, termasuk penduduk Mekah. Yang penduduk Mekah ya mikotnya ada di Mekah, mikotnya ada di Mekah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini tentang mikot. Apa yang dilakukan ketika kita mikot? Apa yang dilakukan ketika kita mikot? Mikot di situ adalah intinya adalah kita membaca niat, adalah membaca niat. Nah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita bisa dikatakan dalam tafsir itu semua ibadah tidak ada pelafalan niat. Semua ibadah tidak ada pelafalan niat kecuali haji dan umroh. Kecuali haji dan umroh. In kunta mufridan qailan labbaika hajjan. Kalau hajinya haji ifrad, maka cara niatnya adalah labbaika hajjan. Cara niatnya adalah labbaika hajjan. Dalam riwayat lain labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji ifrad. Baik kunta mutamatti'an faqul labbaika umratan. Kalau kita ingin hajinya adalah haji tamattu, faqul maka niatnya adalah labbaika umratan. Labbaika umratan, atau dalam riwayat labbaik Allahumma umratan. Baik kunta qarinan, kalau hajinya haji qiran, faqul maka katakan labbaika umratan wa hajjan. Haji ini ono piro? Kita tahunya kan haji nopo? Haji reguler, terus haji plus. Kok ini ono meneknya misalnya haji ifrad atau haji qiran atau haji tamattu. Ini tiga versi haji. Nah ini yang disebut dengan menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Tentang menggabungkan niat. Ada namanya haji ifrad. Maksudnya apa haji ifrad? Itu kita beribadah haji tok. Kita hanya fokus ibadah haji, tidak ada embel-embel yang lain. Namanya haji ifrad. Yang kedua namanya haji qiran. Haji qiran adalah haji yang digabungkan dengan umroh. Haji yang digabungkan dengan umroh. Artinya apa? Amalannya satu, akan tetapi niatnya dua. Niatnya dua. Jadi amalan satu amalan itu diniatkan pahalanya untuk dua sekaligus, untuk haji dan umroh. Ini yang kedua, haji
haji kirot. Dan Nabi dulu sekali haji, itu hajinya adalah haji kirot. Itu dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, haji versi yang banyak diminati termasuk di antara masyarakat Indonesia, yaitu adalah haji tamattu. Haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Berbeda, umrohnya sendiri, hajinya sendiri. Nah, ini haji tamattu, dan yang paling ringan itu haji tamattu. Yang paling ringan haji tamattu. Kenapa? Ihramnya tidak terlalu lama. Ihramnya tidak terlalu lama. Misal, haji itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 9 lah, 9 Dzulhijjah atau bulan, atau hari Arafah. Haji itu dilakukan di hari Arafah. Misalnya apa ini? Itu masih tanggal 1 Dzulhijjah, berarti sampai tanggal 9 ya, bulan Dzulhijjah atau hari Arafah, berarti kan masih lama Pak. Masih lama, ada sekitar 7 sampai 8 hari sesuai. Kalau konsepnya haji ifrad, ya, haji ifrad itu berarti kita niatnya cuma untuk haji. Akan tetapi ketika kita sudah lewat mikot, kita tidak bisa lepas pakaian ihram. Jadi selama 1 minggu itu kita pakaiannya adalah pakaian ihram. Dan pakaian ihram itu syaratnya ihram. Itu haji ifrad. Haji kirot secara amalan sama dengan haji ifrad. Pahalanya double. Ya, maka juga ini masyarakat ada kesulitan di dalamnya. Makanya walaupun Nabi menggunakan haji kirot, Nabi meminta untuk para sahabat untuk tamattu, agar bertamattu. Artinya apa? Sampai dari mikot ke Masjidil Haram, umroh dulu, selesai umroh, kemudian lepas ihram. Selesai umroh, lepas pakaian ihram. Baru nanti tanggal 9 Arafah, ketika akan berangkat menuju pada Arafah, barulah kala itu ihramnya dipakai kembali, sehingga namanya adalah tamattu. Ya, tamattu itu artinya berleda-leda, bernikmat haji tapi nyantai. Nah, sering disebutkan oleh orang Indonesia tamattu singkatan tangi, mangan, turu. Papa di Indonesia bisa tangi makan saat ini Indonesia tidak itu gitu. Tapi kan tidak bisa. Nah, ini tiga versi Jadi kita belum masuk ke dalam pembahasan yang sangat mendetail. Intinya adalah pembahasan kita pada malam hari ini dalam perkara mikot. Mikot itu apa? Adalah batas di mana ketika kita melewati batas itu kita harus berpakaian ihram. Nek arep haji, nek arep umroh. Kalau ingin haji atau umroh di tempat tadi kita pakaian ihram. Nah, orang Indonesia biasanya ngambilnya antara dua, korban manazil atau malah Dzulhunaifah atau justru Bir Ali. Ya, jadi landing di Jeddah, dia berangkat ke Madinah. Di Madinah 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru setelah itu berangkat ke kota Mekah. Nah, dari Masjid Nabawi, hotel-hotel itu ada di Masjid Nabawi, area Masjid Nabawi, sampai ke Bir Ali itu sekitar 16 km. Sekitar 16 km atau sekitar 19 lah, 19 km, tidak terlalu jauh. Biasanya disitu pakai bis, dan disitulah nanti kita artinya labbaik Allahumma. Kalau kita umrohnya labbaik Allahumma. Kalau kita haji ya labbaik Allahumma hajjat umroh, karena kita ingin ihram. Tapi kalau kita ingin tamattu ya labbaik Allahumma umroh aja. Nanti setelah itu di hari Arafah atau di hari Tarwiyah aku pakaian ihram pagi, kemudian niat labbaik Allahumma hajjan.
karena definisi haji yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang ibadah haji. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan. Itu kita bahas haji ini paham kok. Urusan paham orang yang penting melu kajian haji bukan kemana. Jadi ketika kaji penting. Moga jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di dalam kertas yang sudah disediakan. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita lanjut. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita akan lanjut. Baik, alhamdulillah, hasanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutin nanti. Mukhlishan niyat lillah, dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da an taghtasila wa turajjila sya'ra ra'sika wa tudhilu wa tatatayyab bi atyabi ma tajidu wa talbasu libasal ihram izaran wa ridaan abyadaini nadhifaini. Ketika kita berada di tempat miqat, apa yang kita lakukan? Satu, taghtasila, mandi, wa turajjila sya'raka, dan meminyaki rambut, sabunan dan istimewa ada masalah. Sya'ra ra'sika wa tudhilu, dan kemudian memakai pewangian. Mata jitu batal basulibasal ihram, dan juga memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu apa? Izaron waridaan, yaitu izar itu selendang yang digunakan di bawah, waridaan, dan juga selendang yang dipakai di atas. Abiyadho ini yang berwarna putih, nadhifaini yang bersih, yang bersih. Abiyadho ini yang putih, nadhifaini yang bersih. Itu sunnahnya, warna putih dan bersih. Kalau tidak punya warna putih dan bersih, boleh tidak pakai warna yang lain? Boleh. Kalau tidak punya selendang atau tidak punya sarung atau kain buat bawah, boleh tidak pakai yang lain? Boleh. Yang tidak boleh itu celana, ya tidak boleh. Nanti kita bahas tentang apa saja yang tidak boleh. Kasifan ra'saka, akan tetapi syaratnya kepala harus terbuka. Tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai topi, alias harus benar-benar plong kepalanya. Camping juga tidak boleh. Lah itu khusus untuk laki-laki. Pakaian yang paling baik untuk ihram itu adalah izaron waridaan abyadho ini nadhifaini. Satu bukan selendang untuk bawah, selendang lagi untuk atas yang warnanya putih. Biasanya dari kain sing mirip-mirip koyo anduk. Nah, apa pakaian ihram mirip-mirip koyo anduk karena akhir kerap terikat. Benora risi. Apakah kainnya biasanya mirip kain anduk? Wa al-mar'ati, ada untuk perempuan antas Allah tasuru wajhaha wa kaffaiha. Ada untuk perempuan maka tidak boleh menutup wajahnya wa kaffaiha, dan juga telapak tangan pergelangan tangan. Kaf itu ada yang menerjemahkan telapak tangan ini, ada juga yang menggunakan satu ini namanya kaf, ya bagian itu harus nampak. Berarti yang perempuan semuanya wajib ditutupi kecuali dua. Apa? Wajah tidak boleh tertutup, telapak tangan juga harus terbuka. Itu pakaian ihramnya
perempuan lebih bagus warnanya putih. Akan tetapi perlu diperhatikan ya, saudara, ini contoh terawat lagi gimana caranya pakai kain yang tidak terang. Nah, maka ahibati billah saya terbayangku jami'an ringkasannya adalah rangkumannya ketika kita ingin pergi haji dan umroh pasti kita akan lewat mikot, pasti akan kita lewat mikot. Mikot itu tempat di mana kita berihram. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Kita niat ihram itu rukun yang pertama. Kita lewat mikot tersebut untuk dari misalnya ini Ka'bah, kita lewat dari Indonesia untuk sampai ke mikot berhenti. Kita sudah bersih-bersih, kita sudah mandi, kita sudah pakai pakaian ihram, kemudian kita niat labbaik Allahumma umrah. Kalau ingin umrah, kalau ingin haji labbaik Allahumma hajjah. Kalau ingin gabung haji dan umrah, labbaik Allahumma hajjah wa umrah. Ini niatnya. Kemudian setelah itu duduk berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah selanjutnya. Tapi ini saja pembahasan kita pada hari ini dari kitab. Tapi ini kita akan baca beberapa pertanyaan. Ustaz, ada ketentuan jarak mikot itu dari Mekah tidak Pak Ustaz? Please, sama-sama. Ada ketentuannya, akan tetapi sesuai dari arah mana. Dan yang cukup jauh itu adalah mikot menuju Madinah, itu sangat jauh, sekitar 6 jam dari kota Mekah kalau pakai bis. Itu mikotnya penduduk Madinah dan sekitarnya. Jadi dekat dengan Madinah, jauh dari Mekah. Itu jauh. Dan mikot yang paling dekat itu ada mikot yang paling dekat dari kota Mekah. Jadi kota Mekah itu nanti dia akan keluar dari tanah Arab, dan dari situ nanti mereka berihram, kemudian masuk lagi ke tanah Arab untuk melakukan ibadah umroh. Itu penduduk Mekah itu adalah ada mikot yang paling dekat. Nah, kita tidak bisa pilih. Kita tidak bisa pilih. Kita dari mana datangnya, dari situ kita ihram. Kalau kita jadi penduduk Yaman, ya ihramnya dari Yalam. Ya, mikotnya dari Yalam. Ya, jadi jarak mikot ada, tetapi jarak kilometernya itu yang tidak disyariatkan. Jadi tempat. Ya, pakainya adalah tempat. Ini ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada syaratnya agar kebaikan dan amal ibadah diterima oleh Allah, dan apakah kebaikan orang kafir itu diterima oleh Allah? Apa syarat agar kebaikan dan amal ibadah diterima oleh Allah? Syaratnya adalah dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan ibadah kita semuanya diniatkan karena Allah. Kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah. Itu satu. Cukup. Dan yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Ya, agar kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Surga itu miliknya Allah. Surga itu miliknya Allah. Kalau surga itu milik Allah, kita harus tahu apa yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita sebutkan berbeda. Jadi kalau kita ingin menginginkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana kita tahu yang diinginkan oleh Allah? Allah turunkan kalamnya berupa Al-Quran, maka Al-Quran adalah kalam Allah.
Al-Quran adalah firman Allah. Di situ termaktub apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi masalah tidak semua isi dalam Al-Quran itu bisa dipahami oleh manusia biasa. Maka Allah menurunkan satu paketnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan paketnya, yaitu Rasul satu paket sebagai penjelas Al-Quran. Maka utamakan untuk juga mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, aturan yang berasal dari Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Maka pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu yang disebut dengan mutabak. Kalau kita ingin membuat aturan sendiri bagaimana surga negeri Allah yang memasukkan kita ke dalam surga, maka kita ikut aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pelaku bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada pelaku maksiat, dan apakah bid'ah itu ada yang namanya bid'ah hasanah? Bahasan tentang bid'ah adalah pembahasan yang sangat panjang, yang sangat panjang. Bid'ah kenapa lebih dicintai oleh iblis? Ya, karena bid'ah itu orang yang tidak merasa kalau hal tersebut adalah salah. Itu yang pertama, kenapa lebih dicintai oleh iblis. Ya, kemudian apakah ada bid'ah hasanah? Kalau berbeda pendapat sampai detik ini. Ya, bukan masalah ada bid'ah hasanahnya atau tidak. Bukan masalah ada bid'ah hasanahnya atau tidak. Tapi bagaimana mendefinisikan bid'ah hasanah? Karena bid'ah hasanah yang mengatakan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu tidak akan berkata kecuali berdasarkan dengan ilmu yang ia miliki, dan Umar tidak akan malu dalam mengatakan sesuatu. Ini yang perlu digaris bawahi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, jadi tentang definisi bid'ah, definisi bid'ah ini butuh kajian yang sangat mendalam, karena para ulama sendiri itu sampai membuat satu buku khusus ya, yang disebut dengan diantaranya adalah Syekh ada satu buku khusus namanya membahas tentang bid'ah. Di situ ada klasifikasi bid'ah apa dalalah dan bid'ah hasanah, yang dimaksud bid'ah hasanah itu seperti apa. Jadi tidak semua amalan-amalan itu bisa dikatakan bid'ah, karena bid'ah itu adalah ziyadatul fiddin, tambahan dalam perkara agama. Nantinya kalau bukan dalam perkara agama maka dia tidak jadi masalah. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kita cukupkan gitu. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Ini dapat disampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ini kalau pembahasan sholat kami sudah kita pakai, karena pembahasan haji, ya, pembahasan yang cukup juga agar kita pikiran. Karena kenapa sholat yang bertanya banyak? Karena banyak yang praktek sholat. Kita sehari sholat lima kali, tapi pembahasan haji itu banyak dari kita belum pernah melaksanakan ibadah haji. Paling semester tahun haji, paling materi yang tidak itu tahu rasa ibadah haji. Maka semoga kita berdoa kepada Allah agar kita hadirnya dalam kajian yang membahas tentang haji. Apa ini pemilu ketularan haji minimal yone dulu ketularan haji minimal ketularan amin semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ziarah ke tanah suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita amal ibadah yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang berkah
barangkali yang dapat disampaikan semoga sedikit ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada kesalahan tutur kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dengan saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.